Oke, jadi hari ini kita bahas tentang dua materi, jarak titik terhadap garis lurus N dan jarak antara dua garis lurus N. Kalau di pertemuan terakhir kemarin kita sudah belajar tentang titik, lalu bagaimana membentuk persamaan garis lurus, dan menghitung sudut antara dua garis lurus pada dimensi N. Hari ini kita masuk ke jarak titik dan jarak antara garis dan garis. Juga masih berbicara pada dimensi N di sini. Dimensi N di sini. Jadi yang N di sini itu menyatakan dimensinya. Oke. Saja yang pertama. Yang pertama itu jarak titik terhadap garis lurus N. Misalkan di sini ada titik A, anggota Rn, lalu ada sebuah garis lurus G di sini, garis lurus G. Kita ingin mencari tahu jarak titik A di sini ke garis G yang di sini. Nah, di sini bilangnya jarak titik A terhadap garis G merupakan jarak terdekat antara titik A dan sebarang titik yang ada di G ini. Atau titiknya itu dinotasikan dengan si X ini. Atau bisa juga kalian perhatikan di gambar sini, jadi ini titik A, lalu ingin dicari jaraknya dengan garis G yang ini. Garis G-nya. Nah, berarti jarak titik A ke garis G ini merupakan jarak terpendek, atau di sini dipakai infimum, dari jarak antara titik A dan sebarang titik di G. Di sini titik X di G. Jadi misalkan ada titik X1 di sini terhadap A, kita bisa bikin seperti ini. Lalu ada mungkin ini X1 misalkan. Lalu mungkin yang di sini lagi ada X2. Jadi jarak lagi antara titik A dengan titik X2. Seterusnya ini mungkin X7 misalkan di sini ada titik yang ke-7. Jarak antara A ke X7 begitu. Jadi diambil setiap diambil jarak antara titik A ini dengan setiap titik yang ada di garis G. Karena kan garis itu kan merupakan kumpulan dari titik-titik kan. Jadi di sini ada berhingga titik di garis G ini. Misalkan di sini disimbolkan dengan X bar, lalu di sini ada disimbolkan dengan B bar di sini. Jadi ada titik di sini, berhingga titik di sini, dan jarak antara garis A dan titik A dan garis G ini merupakan jarak terpendek dari titik A dan sebarang titik X di G. Itu. Sehingga di sini dibilang terdapat X bar aksen anggota G, sehingga DAG ini sama dengan DAX aksen ini. Jadi DA bar G sama dengan DA bar X bar aksen. Perlu diingat bahwa vektor A kurang X aksen ini, yang di sini, itu saling tegak lurus terhadap G. Ini tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap si G di sini. Oke, selanjutnya ada teorema bilangnya seperti ini. Jika diberikan sebuah titik A di Rn dengan sebuah garis lurus, G dengan bilangan arahnya itu alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n, dan suatu titik B di sini anggota si garisnya itu, maka jarak antara titik A dan G itu juga dapat disajikan dengan menggunakan rumus ini. Jadi kalau tadi sebelumnya kita DAG itu merupakan jarak terkecil dari titik A dan sebarang titik X di G. Nah, selainnya itu bisa pakai rumus yang ini. DAG itu merupakan norm dari selisih antara A dan B dikurang dengan AKD dari A kurang B dan si alfanya atau bilangan arah dibagi dengan norm alfa kuadrat
dikali dengan alfa itu lagi. Seperti itu. Dan di sini norm. Jadi ini sudah pasti ini besar sama dengan 0 di sini. Karena kalau kita berbicara tentang jarak, tidak mungkin hasilnya negatif. Oke. Ya, kita lanjut ya. Di bentuk vektor ini, vektor A kurang B tidak sama dengan 0, maka jarak antara A dan B atau DAB atau metrik dari AB adalah besar atau norm dari komponen ortogonal vektor A min B terhadap vektor arah si alfa ini. Dengan A kurang B itu sama dengan alfa 1 tambah alfa 2, lalu si alfa 1 itu sama dengan K alfa, dengan K-nya itu tidak 0 di sini. Nah, dengan kata lain, berdasarkan teorema 167, diperolehlah yang seperti ini. Nah, teorema 167 ini yang mana ini? Teorema 167 itu yang sudah kita bahas di pertemuan berapa, yaitu kalau tidak salah tentang bilangan arah itu. Tentang yang himpunan ortogonal, himpunan ortonormal, nah itu sudah kita bahas di sana. Jadi teorema 167-nya itu berbunyinya seperti ini. Jadi jika diberikan dua vektor tidak sama dengan 0, maka ada vektor-vektor Y1, Y2 bar anggota Rn sehingga Y1-nya itu sama dengan KY untuk suatu skalar K, Y1 tegak lurus dengan Y2, lalu X-nya itu sama dengan Y1 tambah Y2, lebih lanjut Y1-nya itu sama dengan ini. Jadi yang ini itu merupakan nilai dari si K. Jadi Y1 tadi kan K kali Y. K-nya itu yang sama dengan HKD dari XY dibagi dengan norm Y dikuadratkan. Lalu si Y2 itu dibentuknya seperti ini. X dikurang. Nah, jadi inilah konsep inilah yang dipakai di sini. Konsep inilah yang kita pakai di sini. Dengan apa? X-nya itu yang sama dengan, kalau dari sini X itu yang sama dengan A kurang B. Nah, ini A kurang B. Sementara Y-nya itu yang bilangan arahnya. Y-nya itu yang bilangan arah. Coba di sini. Nah, jadi tinggal mengganti si X itu dengan A kurang B, sementara Y-nya itu diganti dengan alfa. Sehingga nanti dari persamaan ini kita peroleh persamaan di sini. Nah, di sini untuk syarat-syaratnya sudah kita samakan di sini. Jadi ada vektor ortogonal yaitu A kurang B, lalu dia itu tegak lurus dengan si alfa. Jadi yang A kurang B dengan alfa ini saling tegak lurus. Oke, yang ini sudah terpenuhi. Lalu juga berlaku sifat-sifat ini. A kurang B itu sama dengan alfa 1 tambah alfa 2, alfa 1 sama dengan K alfa. Nah, ini berlaku sama dengan yang di sini. Ini sudah terpenuhi, ini juga sudah terpenuhi. Sehingga dari informasi-informasi ini, dengan menggunakan teorema 1617, dengan AB-nya itu yang X dan Y-nya itu yang alfa, kita dapat bentuk persamaan yang seperti ini. Jadi jarak antara
jarak antara sebuah titik dengan garis itu dapat dibuat menjadi jarak antara satu vektor dengan vektor lainnya begitu. Jadi antara dua buah vektor, di mana vektor yang ini yang vektor A min B, sementara vektor yang satunya itu adalah vektor alfa yang merupakan bilangan arah. Kemarin kita sudah belajar cara menentukan bilangan arah itu kita sudah pelajari minggu lalu. Ada tugasnya juga kemarin sudah saya kasih. Jadi semoga sudah tidak bingung lagi bagaimana menentukan bilangan arah. Oke, bagaimana sampai sini dulu? Ada yang mau bertanya atau jelas? Dari yang pertama. Pas, Pak. Yang pertama sampai yang di sini. Yang lain bagaimana? Yang lain? Jelas, Pak. Pak. Oke, kalau jelas kita masuk ke yang jarak antara dua garis dulu. Jarak antara dua garis. Nah, jarak antara dua garis juga sama seperti jarak antara titik dan garis. Jadi jarak antara dua garis itu merupakan jarak terpendek. Jadi kita selalu ambil jarak terpendek antara titik-titik, antara titik-titik pada salah satu garis lurus dengan titik-titik pada garis lurus lainnya. Nah, jadi misalkan kalau di sini ada garis yang ini garis G, misalkan di sini, lalu garis H-nya misalkan begini. Jadi kita tinggal ambil jarak terpendek. Jadi misalkan di sini mungkin ada, ini mungkin X1 di sini, kita kurangkan dengan Y1 yang ada di sini misalkan. Nah, jadi kita hitung jaraknya ini berapa. Begitu juga dengan X2. X2-nya di sini, X2 anggota G, Y1, Y2 anggota H. Lalu kita hitung jaraknya dari sini ada berapa. Dan seterusnya, sampai di sini mungkin ada XN di sini. XN dan YN di sini. XN anggota si G dan apalagi YN anggota si H. Kita tarik garisnya, kita cari jaraknya atau D-nya di sini, dan kita lihat yang paling kecil. Nah, kalau misalkan di gambar ini sudah jelas yang paling kecil itu yang ini ya. Jadi misalkan di sini DGH sama dengan infimum dari DX1Y1, DX2Y2, DX3Y3, sampai seterusnya DXNYN. Nah, sehingga di DGH ini, kalau dari gambar ini kita peroleh DGH-nya itu sama dengan DXNYN. Karena yang paling kecil itu adalah jarak dari XN ke YN. Misalkan. Jadi selalu cari jarak yang paling kecil. Nah, seperti itu. Oh ya sih. Apa bedanya dengan yang tadi ya? Kalau yang tadi itu kan di sini kalau misalkan yang mana nih? Yang DAG ini yang tadi sebelumnya itu A-nya di sini itu fix tidak berubah, sementara X-nya ini yang berubah-berubah ya. X-nya itu anggota G. Jadi A-nya tetap, X-nya yang berubah-ubah. Kalau di sini, ini dua-duanya sama-sama garis, nah di sini sama-sama berubah. Begitu. Jadi X1 dibandingkan dengan Y1 sampai YN, X2 dibandingkan dengan Y1 sampai YN, X3 dibandingkan dengan Y1 sampai YN, dan seterusnya. Begitu. Dan kita lihat mana yang paling, jadi yang ini juga bisa kita cari garisnya dari sini ke sini. X2 juga bisa kita tariknya dari garis ke sini. X1 juga bisa kita tarik garisnya dari sini ke sini. X2 juga bisa kita tarik jaraknya dengan YN. XN juga bisa kita tarik ke sini. Lalu kita tentukan mana yang paling kecil. Dan pasti selalu ketemu yang ini. Kalau dari gambar kita. Belum tentu gambar yang lain. Seperti itu. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau yang di dua garis ini, ininya berubah-berubah, ininya berubah-berubah. Kalau yang di tadi, hanya ini sudah fix, X-nya yang berubah-berubah di sini. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah,
ini contohnya lagi. Nah, ini jadi jarak antara dua garis itu dibagi menjadi dua. Jadi jarak antara dua garis yang sejajar dan nanti jarak antara dua garis yang tegak lurus. Itu rumusnya beda-beda. Nah, kalau untuk dua garis yang sejajar, nah misalkan di sini ambil dua garis lurus yang sejajar itu G dan H. Jadi G dan H ini sejajar. Nah, misalkan persamaan dari G itu, persamaan parameternya yang minggu lalu sudah kita bahas, G-nya itu seperti ini, A ditambah T dikali alfa, lalu Y-nya itu B ditambah T dikali alfa. Ini persamaan parametriknya. Nah, ambil satu titik di G dan H. Ambil satu titik di G dan H. Nah, misalkan di sini ambil A-nya itu anggota G dan B-nya itu anggota H. Lalu kita bentuk vektor B kurang A di sini dengan vektor alfa, sama seperti tadi. Jadi ada vektor B kurang A dan ada vektor alfa di sini. Sehingga nanti rumusnya itu sama dengan rumus yang mencari sebelumnya, mencari titik jarak antara titik dan garis. Rumusnya itu sama seperti ini. Kalau garisnya itu sejajar. Kalau garisnya sejajar di sini. Tadi kan punya kita ada titik di sini, terus kita ingin mencari dengan garis yang seperti ini. Nah, itu sama dengan kita mencari jarak antara garis yang sejajar seperti ini. Jadi sama rumusnya. Jadi untuk mencari jarak dari titik ke garis dengan jarak dari dua buah garis yang sejajar itu rumusnya sama. Oh ya, tadi kan ada pakai AB, di sini sudah pakai B kurang A, sama saja sih. Karena tidak akan merubah tanda ini karena ada norm di sini. Dia akan tetap besar sama dengan 0 di sini. Jadi kalau kalian mau pakai A kurang B juga tidak masalah, B kurang A juga tidak masalah. Ini tidak masalah di sini. Kalau yang sebelumnya kan pakai A kurang B, yang ini pakai B kurang A, sama saja nanti hasilnya. Dengan kata lain didapat jarak antara garis lurus G dan H itu sama dengan ini. DGH itu sama dengan DAH. AH ini. Oh iya, AH di sini. Jadi jarak antara titik A, sembarang titik A di sini dengan garis H. Jadi makanya rumusnya sama dengan rumus mencari titik dan garis. A ini kan titik ini. A itu titik di sini. A-nya titik, G-nya itu garis di sini. Jadi jarak antara garis dengan garis sama dengan jarak antara titik dengan garis. Rumusnya sama. Itu kalau untuk yang sejajar. Nah, bagaimana kalau misalkan garisnya itu tegak lurus? Nah, ini. Jarak antara dua garis lurus yang ini bersilangan. Nah, misalkan garisnya itu G dan H di sini. Jadi persilangannya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa bagaimana lagi. Pokoknya begini, ya pokoknya dia bersilangan pokoknya. Nah, misalkan di sini persamaan parametriknya juga masih sama. Kita ambil satu titik di G. Jadi misalkan A anggota G. Karena pada setiap titik di garis lurus H dapat dibuat garis lurus yang sejajar G dan melalui titik B sehingga dapat dibentuk himpunan seperti yang di sini. Jadi misalkan ini garis G dan yang ini garis H misalkan. Lalu di sini dibilang bahwa kita ambil titiknya sebarang di sini saja. Kita ambil sebarang titik di G di sini. Lalu dia bilang bahwa karena pada setiap titik di garis lurus H dapat dibuat garis lurus N yang sejajar dengan G dan melalui titik B. Dan melalui titik B. Sehingga dapat dibentuk seperti si ini HI ini. Jadi hanya itu ada beberapa. Jadi kita dapat bentuk beberapa garis H di sini yang sejajar dengan mana nih? Sejajar dengan G lalu melalui titik B di sini. Jadi ini titik A. Lalu kita dapat buat garis H baru di sini yang sejajar dengan G.
Jadi bisa bikin seperti ini pokoknya banyak garis yang ini. Kita bisa bikin garis ini, jadi ini H1, lalu ini H2, dan seterusnya. Dengan persamaan parametriknya juga bentuknya seperti ini. Ada BI-nya pastinya berjalan karena ini B-nya itu titik-titik yang di sini. B-nya itu anggota H yang ini, lalu dibuat garis baru. Oke lah, ini mungkin biar membedakan dengan garis H yang ini, kita boleh pakai H aksen di sini juga boleh. Jadi dibikin garis H aksen 1, H aksen 2, H aksen 3 sampai dengan seterusnya yang sejajar dengan garis G dan melalui si titik B di sini. B punyanya si H ini. Jadi, dia melalui titik B dan sejajar garis G di sini. Sehingga dapat dibentuk persamaan parametrik Y juga sama dengan BI ditambah T alfa. Dengan hanya itu 1 sampai dengan N. Ini juga berlaku untuk BI di sini. BI-nya juga I-nya 1 sampai dengan N. Adalah garis lurus N yang memotong H, jadinya di sini memotong H. Di sini. Ini, dia memotong H, lalu sejajar dengan G. Garis yang baru, garis H yang baru ini, dia memotong garis H yang lama, dan sejajar dengan garis G di sini. Sehingga jarak garis lurus G dan garis lurus H itu menjadi seperti ini. Masih sama saja di sini ya ternyata. DGHI itu sama dengan DAHI juga sama dengan ini, norm dari A kurang BI dikalikan A kurang BI dikalikan alfa dibagi alfa kuadrat dikalikan alfa juga. Nah, kenapa dia bisa sama lagi seperti ini? Jadinya ini dua buah garis. Ini garisnya tetap yang di sini. Kalau yang ini garisnya berubah-ubah karena ada I-nya. Itu jarak sama dengan jarak antara titik A dan garis-garis ini juga. Seperti itu. Titik A dan garis-garis ini juga. Jadi kita mencari ini. Misalkan ini terus ke sini garisnya. Nah, berarti kita mencari titik A, misalkan titik A di sini kita dengan garis H1, berarti dari sini ke sini. Lalu titik A dengan garis H2 dari sini ke sini. Titik A dengan garis H3 dari sini ke sini begitu. Dengan H4, dengan H5, dengan H6, dengan H7. Jadi kita mencari si titik A ini jaraknya dengan masing-masing garis baru yang sudah kita buat. Lalu kita ambil yang paling kecil. Paling kecil di sini. Paling kecil jaraknya berarti itu yang merupakan jarak antara garis G dan garis H di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, jadi rumusnya itu sama. Hanya cara berpikirnya itu yang beda bagaimana sampai kita menemukan rumus yang ini. Karena ini kita bentuk seperti di sini. Kita bentuk yang seperti ini tadi. Sehingga di sini kalau kalian lihat dia masih mirip juga dengan yang persamaan sebelumnya. Persamaan sebelumnya. Sepertinya memang ada alasan kenapa harus kalau yang sebelumnya di sini B kurang A, yang ini A kurang B. Lalu yang sebelum-sebelumnya lagi itu ada A kurang B. Yang berganti cuma di situ. Walaupun menurut saya tidak ada masalah sih di sini. Kalau mau ditukar-tukar. Oke. Bagaimana bisa dipahami, Kak? Bisa dipahami tidak? Atau mau saya ulangi lagi? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pada intinya rumusnya sama semua. Rumus antara jarak dari titik, sebuah titik ke garis, sebuah garis ke garis yang sama-sama sejajar, ataupun dari
sebuah garis ke garis yang saling berpotongan itu rumusnya itu sama. Hanya proses mendapatkan rumusnya itu yang ada itu beda-beda sedikit pemikirannya. Intinya jarak dari garis ke garis itu kita peroleh atau kita kembangkan dari rumus jarak dari titik ke garis itu. Pokoknya dapat kita dekati dengan seperti itu. Sehingga rumusnya itu sama semua. Biar lebih jelasnya kita masuk ke contohnya misalkan sih. Kita memang berbicaranya untuk dimensi n, jadi dimensinya itu bisa sampai ribuan, bisa sampai ratusan. Tapi untuk contohnya di sini saya coba ambil yang dimensi 3 biar kalian juga tidak susah untuk membayangkan begitu. Jadi di sini masih dibatasi untuk dimensi 3. Walaupun rumusnya ini sebenarnya berlaku untuk dimensi n sini. Jadi tidak lebih dari 3. Bisa 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Hanya selama ini kan pikiran kita, logika kita baru terbatas membayangkan dimensi 3 kan. Jadi kita baru bisa membayangkan ruang yang punya panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kalau sudah ruang yang lebih dari itu, yang dimensi 4 misalkan, itu kita sudah susah membayangkan itu bentuknya seperti apa. Selain panjang, lebar, dan tinggi, kira-kira dia punya apa lagi. Jadi biar lebih jelas di sini saya contohnya untuk dimensi 3. Misalkan di sini bentuknya ini kubus, di sini balok ya. Lebih seperti kubus ini. Jarak di sini disuruh cari jarak antara titik A dan garis BC. Lalu jarak antara garis BC dan garis AD di sini. Oke, jadi di sini kita disuruh cari yang nomor 1, ini jarak titik A ke garis BC di sini. Lalu yang berikutnya garis BC sama garis AD di sini. Disuruh cari jaraknya itu. Di sini sudah diketahui koordinatnya, garis A itu 400, garis B itu 460, C 060, D 000, E 408, F 468, G 068, dan H 0,08. Jadi kita butuhkan cuman ini. Pokoknya yang ada yang bisa kita butuhkan ini. A, B, C, D. Oke, ini saja kayaknya yang kita butuhkan. Oke. Kita mulai dulu dari yang nomor A. Misalkan di sini, ini saya kasih lagi diketahuinya biar tidak bingung. Jadi misalkan di sini garis BC itu adalah garis G. Di sini kita misalkan si garis BC yang tadi itu adalah garis G. Terus kita mau mencari jarak titik A ke garis BC di sini. Kalau sepintas kita lihat, kalau misalkan berdasarkan yang tadi kita sudah bahas, harusnya jarak terpendeknya itu yang dari titik A ke titik B. Karena kalau kita mau mencari yang ini ke sini lagi, itu terlalu jauh. Tapi ini kalau kalian lihat bentuknya, ini menjadi bentuk yang segitiga siku-siku kan. Jadi ini ada A dan B, lalu di sini ada B dan C. Biasanya kalau bentuknya seperti ini kan, kita pakai rumus Pythagoras kan. Jadi A, B itu resultannya yang di sini. Resultannya yang garis ini. Nah, kita masih tetap menggunakan itu. Maksudnya sifat Pythagoras itu. Jadi resultannya itu yang dari A ke C di sini. Sehingga di sini kita dimulai dengan mencari bilangan arah dari G. Bilangan arah G itu G-nya itu sama dengan BC. Jadi ini kita cari selisih antara B dan C di sini. Dapatlah yang ini. Itu merupakan bilangan arah dari alfa. Di sini karena A kurang B itu sama dengan AC di sini. Ya, ini vektor resultannya ini yang ini tadi. Jadi ini garis, ini vektor, ini A kurang B. Sama dengan garis AC, ini garis A, dan ini garis C di sini.
dikurangkan menjadi ini hasilnya. Jadi ini yang garis vektor A min B, lalu yang ini vektor alfa. Sehingga jaraknya antara D dari A ke BC itu sama dengan DAG, dan kita langsung masukkan ke rumusnya. A kurang B itu yang min 40, sementara alfa itu yang min 400. Dan sudah langsung seperti biasa perhitungannya, dan kita peroleh jaraknya itu adalah 6 di sini. Jarak antara titik ini satuan luas ya, satuan luas. Satuan apa nih? Satuan panjang. Satuan panjang ini ya kurang tahu ini dalam meter atau sentimeter atau milimeter, pokoknya ini satuan panjang. 6 satuan panjang. Oke, lalu nomor 2 kita disuruh cari jarak antara AD ke garis BC di sini. Sabar dulu ya, ini kayaknya ada yang salah. Nah, oke, ini lanjut lagi. Jadi kita ingin mencari jarak dari titik mana tadi? Garis AD ke garis BC di sini. Misalkan garis BC itu sama dengan G dan garis AD itu sama dengan H di sini. Ini garis G, ini garis H, ini garis G di sini. Kita cari bilangan arahnya masing-masing. G itu sama dengan BC, jadi bilangan arahnya B kurang C. Lalu H itu A dan D. A dan D. Ini malah D kurang A. A-nya yang 400, sementara D-nya yang 000 di sini. BC. Oke, ini dapat yang ini. Alfa 1 dan alfa 2. Ambil satu titik di G dan H, misal A anggota G dan B anggota H di sini. Karena B kurang A itu sama dengan AB di sini. Ini B kurang A-nya itu sama dengan resultan garis AB di sini. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa diambil resultannya itu antara AD dan BC itu diambil yang AB ini. Sehingga B kurang A itu sama dengan si A dan B. Oh, salah. Ini yang B,
Ini yang A. Ini dua buah garisnya sejajar. Kita lihat garis antara AD dan garis BC itu sejajar. Jadi kita pakai rumusnya yang di sini. Makanya di sininya dibalik di sini. Kurang A. Dapatnya di sini, sehingga DAH itu tinggal kita masukkan nilai dari si B min A sama alfanya. Alfanya ini diambil yang alfa. Oh, ini alfanya sama ya. Alfanya sama di sini. Alfa 1 dan alfa 2 itu sama. Nah, di sini dipakai salah satunya. Ini alfa. Bilangan arahnya sama, harusnya bilangan arahnya sama untuk setiap titik. Makanya mungkin di sini agar bilangan arahnya sama dibentuk yang D kurang A. Coba kalau dicoba A kurang D, kira-kira dia dapat hasilnya sama dengan si B kurang C atau tidak. Oh, beda ya, di sini nanti jadinya positif nanti. Oke, dan ternyata kita peroleh hasilnya itu sama di sini. Hasilnya sama dengan hasil sebelumnya. Karena di sini tadi kan kita mencari jarak titik A ke ke garis BC. Lalu tadi kita bilang bahwa jarak antara titik dan garis itu diambil jarak yang paling kecil antara titik A ini dan sebarang titik di garis BC ini. Dan kita peroleh entah garisnya yang mana, kita peroleh tadi hasilnya itu juga 6. Jadi 6 ini merupakan jarak terpendek antara garis A, titik A, dan garis BC di sini. Nah, di nomor 2 kita disuruh mencari jarak antara garis AD dan garis BC. Nah, padahal titik A ini kan jelas, titik A ini merupakan anggota dari garis AD di sini. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau kita mau mencari jarak antara garis AD dan garis BC, itu kan kita bisa mencari satu-satu kan, jarak antara masing-masing titik dengan titik di sini. Baru kita lihat mana yang paling kecil begitu. Ternyata kita juga peroleh itu 6. 6 itu merupakan jarak terpendek atau terkecil dari ini garis A ke garis H ke garis G. Ya prosesnya sama. Karena ini kan juga berawal dari jarak antara titik kan, titik dengan titik di sini. Sehingga nanti hasilnya pun pasti sama begitu. Jarak antara titik. Beda kalau misalkan kita mau cari jarak dari garis yang ini ke garis yang di sini, itu pasti berbeda hasilnya. Belum tentu 6. Tapi kalau misalkan garisnya itu masih di sini, ya sudah pasti sama hasilnya. Karena si titik A itu juga merupakan anggota dari si garis AD ini. Makanya hasilnya itu sama. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa. Oh, sudah selesai ya? Cuma sampai situ saja berarti. Contohnya cuma sampai situ. Yang lain mungkin ada yang mau tanya tentang contohnya, tentang materinya. Jadi kita hari ini cuma belajar tentang jarak antara materi kita sebenarnya tinggal kalau bisa dihabiskan satu pertemuan lagi bisa sebenarnya. Makanya karena kalau misalkan ini dibikin satu pertemuan, terus minggu depan kita kuliahnya selesai, saya tidak tahu lagi ini mau mengajar apa. Karena memang mata kuliah ini sebenarnya cocoknya cuma 2 SKS, tapi tidak tahu kenapa dibikin 3 SKS, waktunya kebanyakan. Makanya kemarin kalau kita kuliah 1,5 jam pun tidak masalah buat saya, karena memang materinya itu sedikit. Jadi kita sebenarnya tinggal 1 atau 2 materi lagi yang sebenarnya bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Jadi untuk pertemuan hari ini saya hitung 2 materi tentang jarak antara titik dan garis, dan jarak antara garis dan garis. Nanti minggu depan kita mulai belajar tentang bidang. Jadi jarak antara titik dengan bidang, garis dengan bidang, atau bidang dengan bidang.
Jadi kalau geometri ya bicaranya tentang itu saja, titik garis bidang. Itu saja, titik garis bidang ruang. Kalau yang di sebelum it memang agak lebih susah karena kita membahas tentang konstruksi rumusnya. Jadi kalau kalian lihat rumus-rumusnya, ada yang normnya, ada yang AKD-nya, ada yang metriknya, ada vektornya. Nah, itu yang kita pelajari di sebelum MIT begitu. Jadi ada ruang normnya sendiri, ruang vektornya sendiri, apalagi ruang hasil kali dalamnya sendiri, ruang linearnya sendiri. Nah, itu. Jadi istilah-istilah itu yang kita pakai di materi intinya. Jadi sebenarnya materi intinya cuma ini, cuma membahas tentang rumus-rumus untuk menghitung jarak, sudut antara titik, garis, bidang, dan segala macamnya itu. Jadi materinya sedikit sekali. Jadi memang mata kuliah ini sebenarnya pasnya itu 2 SKS. Iya, sudahlah. Oke, bagaimana? Ada yang mau tanya? Sabar, saya lihat dulu nih. Siapa-siapa? Petronella Tines bagaimana? Petronella Tines aman nggak? Halo Petronella Tines. Aman nggak semua? Aman, Pak. Aman, Pak. Ya. Saya juga rasa harusnya aman karena ini materinya sudah sangat apa ini ya mau dibilangnya ya ini sederhana sekali sih cuman mungkin teori untuk membentuk rumusnya yang nanti saya kirim materinya dan kalian baca lagi. Tapi kalau sudah masuk ke perhitungannya, apalagi kalau kita batasinya ke dimensi 2 atau dimensi 3, menurut saya itu sudah mudah sekali begitu. Jadi harapan saya kalian benar-benar paham begitu. Tapi kalau misalkan memang ada juga yang masih bingung, ya silakan ditanyakan di sini ataupun nanti di grup WhatsApp ya. Oh iya, untuk grup WhatsApp, lain kali kalau misalkan saya tanyakan jamnya itu, tolong direspon ya, karena saya juga berusaha untuk mencari waktu yang pas antara saya dan kalian begitu. Kalau misalkan saya seperti dosen lain yang tidak mau tahu, saya pengennya kuliah hari ini, mau kalian tabrakan atau tidak, bodoh amat, intinya saya kuliah, absen ada yang tanda tangan. Tapi saya tidak pengen seperti itu ya, saya pengennya memang kalau mau gabung ya berarti kalian semua itu bisa begitu. Jadi kalau saya sudah berusaha untuk mencari solusi untuk kita semua, ya tolonglah direspon. Kalau bisa ya bilang bisa, tidak ya bilang tidak. Seperti itu ya, jadi jangan cuma baca, sok sibuk, terus tidak balas, itu kurang ajar namanya. Jadi hati-hati buat kalian, sekali lagi yang hobinya itu cuma baca, tapi tidak berkomentar. Jangan sok sibuk ya jadi orang ya, kalian itu belum punya apa-apa. Jadi jangan sok sibuk begitu. Ketik pasti bisa, tidak bisa, itu cuma beberapa kata saja. Cuma beberapa huruf saja. Jadi itu tidak membutuhkan effort yang terlalu luar biasa dari kalian. Jadi tolong kalau lain kali saya tanyakan, kalau baca itu langsung dibalas. Karena saya juga menunggu respon kalian, biar saya bisa putuskan, kita itu bisa kuliah atau tidak. Paham tidak? Paham, Pak. Kami minta maaf, Pak. Iya, oke, sudah aman-aman. Oke, kalau tidak ada yang tanya, kuliah kita sampai situ saja. Kita ketemu lagi di Selasa depan. Oke, itu saja ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya. Absennya saya kirim di grup. Ya, Pak. Om Andra. Siap, Om Ari. Om Ari aman kok. Aman, Bebe. Aman. Kamu ini. Oh, Om Gio. Om Gio. Selamat pagi, Unu.
Om Gio di lubang mana kok son muka son terang.